Perkenalkan, saya Nani Sumiati, saya dari kelas SB19, NIM SB 19034. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE mengenai konseling pemilihan alat kontrasepsi. Di sini untuk persiapan alatnya ada media lembar balik, buku tulis, dan ruangan yang tertutup. Baik Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Nani yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Bidan, saya ingin melakukan konseling pada alat kontrasepsi, begitu Bu. Baik, kalau begitu. Mohon maaf, apa Ibu sebelumnya sudah pernah datang ke sini? Belum Bu Bidan. Belum ya. Kalau begitu saya data dulu ya. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Bu Nancy Bu. Ibu Nancy ya. Umurnya Bu? Umur saya 31 tahun. Umur 31 tahun. Tadi Ibu kesini ingin melakukan pemilihan alat kontrasepsi ya? Iya Bu Bidan. Berarti Ibu sekarang apa sedang hamil? Atau tidak Bu, saya sekarang lagi menyusui. Saya baru saja melahirkan bayi laki-laki dan umurnya baru 2 bulan Bu. Oh, 2 bulan. Berarti Ibu baru saja melahirkan ya, makanya mau melakukan pemilihan alat kontrasepsi ya Bu ya? Iya Bu Bidan. Ibu ini menyusuinya secara eksklusif atau eksklusif eksklusif ya Bu ya? Apa Ibu pernah keguguran? Tidak pernah Bu. Iya, Ibu tidak pernah keguguran ya. Sebelumnya apa Ibu sudah paham mengenai alat kontrasepsi atau pernah mendengar alat kontrasepsi? Belum Bu, karena saya tidak terlalu mengetahui tentang jenis-jenis alat kontrasepsi yang baik untuk saya gunakan Bu. Baik Ibu, kalau begitu sebelum kita melakukan konseling mengenai pemilihan alat kontrasepsi, saya lakukan pemeriksaan fisik dulu pada Ibu. Saya lakukan pemeriksaan, mohon maaf Ibu, tanda-tanda vital dulu pada Ibu ya. Iya Bu. Nah, saya tensi dulu ya Bu ya. Iya Bu. Lengannya Bu, silahkan. Permisi ya Bu ya. Iya. Ini bajunya nggak tebal ya Bu? Enggak Bu. Bunganya jatuh. Iya Bu, tidak apa-apa. Ya, ini tekanan darahnya normal ya Bu ya. 120/80 ya Bu ya. Maaf Ibu, sekarang saya cek itu ya Bu ya, suhunya dulu. Ini Bu, ditempel dulu. Iya Bu. Nanti dia bunyi ya Bu ya kalau sudah ya. Sudah Bu? Sudah Bu ini. Ya. Ini normal ya Bu ya, untuk suhunya 36,5 derajat Celcius ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Baik Ibu, selanjutnya saya cek nadi Ibu Bu. Iya. Nadinya juga normal ya Bu ya, 80 kali per menit. Pernapasannya Bu, saya lihat dulu. Nah, ini pernapasannya juga normal ya Bu ya, 24 kali per menit. Baik Bu Bidan. Baik Ibu, untuk pendatanya sudah selesai. Kalau begitu, untuk tindakan lebih lanjut, sebelum itu saya izin dulu untuk menutup privasi ya Bu ya. Saya permisi dulu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Iya. Baik Bu, kalau begitu saya akan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi. Nah, di sini yang pertama ada metode sederhana KB alamiah atau tanpa alat Bu. Nah, yang pertama itu ada metode kalender. Nah, di sini saya sudah menyiapkan lembar balik alat kontrasepsi ya Bu ya. Nah, untuk metode kalendernya ini ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Nah, metode kalender atau pantang berkala adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi ya Bu ya. Iya Bu. Dan yang kedua itu ada metode aminolaktasi atau MAL. Nah, ini ya Bu ya, sebelah sini Bu.
Iya, Bu. Nah, metode MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif, artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun lainnya ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, terus yang ketiga ada ovulasi Billings atau Karival Mukos. Ini ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, ini adalah suatu metode manajemen kesuburan. Nah, metode ini membantu para wanita seperti ibu untuk mengenali sinyal alami tubuh kesuburan lendir cervix. Nah, yang selanjutnya ada senggama terputus. Untuk senggama terputusnya ini ya Bu ya. Iya, Bu. Untuk senggama terputus itu sendiri adalah suatu metode manajemen kesuburan. Nah, metode ini membantu para wanita untuk mengenali sinyal alami tubuh kesuburan lendir cervix. Lalu ada juga kontrasepsi. Nah, selanjutnya itu ada kontrasepsi metode sederhana dengan alat, yaitu di sini itu ada kondom. Nah, seperti ini ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan sejenis karet. Dipakai pada alat kelamin sebagai pelindung saat berhubungan seksual. Begitu Bu. Iya, Bu. Iya Bu. Lalu selanjutnya ada kontrasepsi hormonal. Nah, kontrasepsi hormonal merupakan alat kontrasepsi yang digunakan sebagai cara mencegah kehamilan yang mengandung hormon. Nah, di sini ada beberapa alat kontrasepsi hormonal seperti yang pertama itu ada pil kombinasi ya Bu ya. Nah, untuk pil kombinasinya ini Bu, bisa dilihat. Iya, Bu. Nah, pil kombinasi adalah pil kombinasi ada pil yang mengandung hormon sintesis, estrogen dan progesteron. Nah, untuk cara kerja pil kombinasi yang itu menekan hormon ovarium selama siklus haid normal sehingga menekan relaxing faktor otak dan akhirnya mencegah ovulasi. Begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, untuk keuntungannya sendiri, efektivitas tinggi bila digunakan setiap hari, mudah diperoleh, resiko terhadap kesehatan sangat kecil. Nah, namun ada juga kerugiannya, mahal dan membosankan karena harus menggunakannya setiap hari ya Bu ya. Mual 3 bulan pertama saat pemakaian, pusing dan nyeri payudara, dan untuk indikasinya untuk mencegah kehamilan atau kontrasepsi. Nah, untuk kontraindikasinya kehamilan diketahui atau dicurigai, menyusui, pendarahan pravaginal atau uterus yang tidak terdiagnosis. Begitu ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. untuk efek sampingnya sendiri seperti aminora, mual, pusing atau muntah, dan pendarahan pravaginal ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, cara minum pil KB kombinasi juga harus dikonsumsi 1 pil setiap hari. Minum 1 pil setiap hari selama 21 hari atau 3 minggu berturut-turut, dan kemudian jangan minum pil apapun selama 7 hari atau 4 minggu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, yang kedua itu ada pil kombinasi. Maaf Bu, yang kedua ada pil progesteron atau mini pil. Iya. Nah, untuk ini ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, mini pil atau pil progestin merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon sintesis progesteron ya Bu. Nah, untuk cara kerjanya sendiri yaitu mencegah terjadinya ovulasi pada beberapa siklus. Lalu untuk efektivitasnya sangat tinggi sebagai kontrasepsi, efektivitasnya sangat tinggi mencapai 97% ya Bu ya. Iya, Bu. Dan tidak berpengaruh produksi ASI, kesuburan cepat kembali setelah berhenti minum pil. Nah, untuk keuntungan mini pil itu sendiri, yang pertama tidak menghambat laktasi sehingga cocok untuk ibu menyusui. Nah, untuk kedua, aliran darah keluar pada periode menstruasi serta di masa akan berkurang jika wanita menggunakan pil yang hanya mengandung progestin. Nah, untuk kerugiannya itu peningkatan dan penurunan berat badan, harus digunakan setiap hari, payudara menjadi tegang, mual, pusing, dan rematis atau jerawat, dan hampir 30-60% mengalami gangguan haid, pendarahan
spotting dan aminor ya Bu ya. Iya Bu. Nah untuk kontraindikasinya kemungkinan hamil tapi tidak diketahui atau dicurigai ya Bu ya. Pendarahan salur genitalia yang tidak terdiagnosis, penyakit arteri serta pada masa lalu atau saat ini. Nah untuk efek sampingnya, aminor tidak terjadi pendarahan tidak teratur atau spotting. Nah untuk cara penggunaannya, ibu bisa minum pil mini ini 1 pil tiap hari pada waktu yang sama dengan toleransi keterlambatan 3 jam ya Bu ya. Nah yang ketiga itu ada suntik KB. Nah suntik KB ini ada 1 bulan dan suntik KB 3 bulan ya Bu ya. Nah ini untuk suntik KB nya Bu ini ya Bu ya. Iya. Nah KB yang pertama saya akan menjelaskan suntik kombinasi 1 bulan. Nah KB suntik 1 bulan menggunakan kombinasi hormon progesteron dan estrogen, sehingga dikenal pula dengan nama suntik KB kombinasi ya Bu ya. Nah untuk cara kerjanya menekan ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu. Nah untuk keuntungannya, risiko terhadap kesehatan kecil, lalu tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak diperlukan pemeriksaan dalam, jadi sangat gampang ya Bu ya. Dan untuk kekurangannya, ibu bisa mengalami perubahan pola haid, merasakan mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, dan ketergantungan pada pelayanan kesehatan. Nah untuk kontraindikasinya, kehamilan, riwayat kanker payudara. Nah untuk efek sampingnya, ibu bisa mengalami mual, pusing, muntah, pendarahan bercak atau yang sering disebut dengan spotting. Nah selanjutnya di sini ada suntik progesteron 3 bulan. Suntik progesteron merupakan kontrasepsi suntikan yang berisi hormon progesteron terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu ada depomedroxysteron asetat. Yang kedua ada netredon enaset ya Bu. Dan untuk cara kerjanya mencegah ovulasi. Yang kedua, lendir serviks menjadi kental sedikit. Nah untuk keuntungannya, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, jadi aman. Tidak berpengaruh pada ASI. Nah untuk efek sampingnya sama dengan yang dia akan merasakan pendarahan bercak-bercak atau sering disebut dengan spotting ya Bu ya. Iya Bu. Nah untuk keterbatasannya, perubahan dalam pola pendarahan haid, pendarahan bercak dan tak beraturan awal pada sebagian besar wanita pada saat pemakaian. Nah penambahan berat badan. Dan untuk kontraindikasinya, pendarahan abnormal uterus. Nah yang selanjutnya di sini ada implan ya Bu ya. Ntar saya balik dulu ya Bu. Iya Bu. Ini ya Bu ya untuk implannya. Ini Bu. Iya Bu. Ya. Nah implan itu atau alat kontrasepsi bawah kulit atau yang sering disebut AKBK adalah kontrasepsi yang diinsertkan tepat di bawah kulit, dilakukan pada bagian dalam lengan atau atas di bawah siku melalui inseri tunggal atau bentuk kipas. Nah nanti di bagian sini ya Bu ya, kalau untuk nanti ibu ingin memasangnya. Nah untuk cara kerjanya, menebalkan mukos serviks sehingga tidak dapat melewati sperma. Perubahan terjadi setelah pemasangan implan. Nah untuk keuntungannya, sangat efektif dan berdaya kerja hingga 3-5 tahun. Begitu dilepas, fertilitas cepat kembali. Dan maksudnya di sini itu nanti ibu ketika ingin hamil tinggal lepas saja, nanti masa suburnya akan cepat kembali ya Bu ya. Iya Bu. Nah dan selanjutnya tidak mengganggu ASI jika ibu sedang menyusui. Nah dapat dicabut sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Nah ini sangat gampang, misalkan ibu ingin program untuk hamil lagi, ibu bisa cabut kapan saja pada saat ibu butuhkan. Nah untuk kekurangannya, susu KB atau implan harus dipasang dan diangkat oleh petugas kesehatan yang terlatih. Jadi ibu tidak boleh memasangnya sendiri, ibu harus pergi ke bidan maupun dokter yang sesuai dengan untuk menangani ibu untuk pemasangan implan ya Bu ya. Tidak boleh dipasang sembarangan, nanti bisa membahayakan ibu. Nah untuk efektivitasnya itu
menurun bila menggunakan obat-obatan tuberkulosis atau obat aspirasi. Terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi ya Bu ya. Nah, untuk cara penggunaannya, implan harus dilakukan oleh ahli seperti dokter kandungan atau bidan. Nah, implan akan dimasukkan ke bawah kulit yang di bagian sini ya Bu ya. Iya Bu. Pada sisi sebelah dalam lengan atas sebelum dipasang. Makanya tadi harus orang ahli untuk memasangnya ya Bu ya. Iya Bu bidan. Nah, kamu akan menulis dengan lokal. Nah, sebelum memasangnya, ibu akan dibius lokal terlebih dahulu supaya tidak terasa sakit. Nah, setelah itu bidan atau dokter akan memasukkan implan pada bagian kulit yang kebas menggunakan jarum khusus ya Bu. Iya Bu. Nah, begitu ya Bu. Lalu selain hormonal ada juga non hormonal seperti AKDR atau IUD ya Bu ya. Nah, Iya, untuk Bu. IUD-nya itu ini ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Nah, IUD adalah alat plitolikan kecil atau tembaga yang memiliki berbagai bentuk ukuran dan dimasukkan ke dalam uterus. Nah, untuk cara kerja IUD itu, endometrium mengalami mekanisme sehingga mengganggu inflasi, mencegah adanya pembuahan dan membengkak batasannya maupun sperma, mengurangi jumlah sperma mencapai polopi, meningkatkan sperma ya Bu ya. Iya Bu. Dan untuk efektivitasnya, pengguna berlangsung lama berapa efektif selama 10 tahun ya Bu ya untuk pemakaiannya. Dan untuk kekurangannya, perubahan siklus haid. Nah, umumnya pada 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan selanjutnya ya Bu ya. Iya Bu. Haid lebih lama dan banyak, pendarahan atau spotting antar menstruasi. Saat haid lebih terasa sakit karena kan namanya benda asing yang dimasukkan ke dalam vagina kita ya Bu ya. Iya Bu. Nah, untuk kontraindikasinya mungkin ibu akan mengalami penyakit radang panggul akut dalam 3 bulan. Nah, untuk efek sampingnya, nyeri pada waktu pemasangan itu wajar ya Bu, karena namanya itu pasti sakit. Kejang rahim, nyeri pelvik, dan kemungkinan bila terjadi pedriposis, ibu akan mengalami pingsan, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu, yang terakhir ada kontrasepsi mantap atau steril. Nah, ini ada 2 ya Bu ya. Ada vasektomi dan tubektomi. Nah, untuk vasektomi itu sendiri yaitu untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan ya Bu ya. Iya Bu. Nah, namun saya di sini cuma menjelaskan untuk perempuan ya Bu ya. Iya. Nah, itu tubektomi adalah tindakan yang dilakukan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Berarti ini alat konstruksinya bukan hanya sementara dan bisa dicabut kapan saja, namun ini untuk selamanya Bu ya. Iya Bu. Karena adanya pemotongan pada saluran telur. Nah, untuk caranya dengan menutup atau okulasi tuba palopi, mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga spermatozoa tidak dapat bertemu lagi. Nah, ini yang menyebabkan tidak bisa ibu mengalami pembuahan lagi atau ingin hamil lagi ya Bu ya. Iya Bu. Dan untuk keuntungannya sangat efektif, permanen, dan dapat berfungsi secara efektif dengan segera. Dan untuk kekurangannya, biaya awal itu cukup lumayan. Nah, tidak melindungi terhadap IMS atau infeksi menular. Nah, untuk risiko kehamilan ektopik bila prosedur gagal itu kemungkinan akan terjadi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, untuk kontraindikasinya, kebimbangan dari salah satu pasangan, masalah hubungan, penyakit psikitarik. Nah, untuk indikasinya, untuk kontrasepsi mantap atau permanen bagi wanita yang ingin mengakhiri fertilitasnya secara irreversible atau dasar keinginan sendiri. Untuk efek sampingnya sendiri meliputi rasa nyeri pada luka operasi, merasa lelah, pusing, sakit atau kram perut, nyeri bahu, serta perut kembung. Namun, ibu tidak perlu takut karena dokter akan memberikan obat pereda nyeri atau sakit untuk mengatasinya ya Bu. Oh iya ya Bu bidan. Nah, iya Bu, tapi jika ibu merasa ragu mengenai kontrasepsi apa yang sebaiknya ibu gunakan, maka sebaiknya ibu berkonsultasi secara langsung dengan dokter spesialis ataupun pada ahli kandungan agar mendapatkan anjuran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu sekarang ya Bu ya. Nah, jadi apa ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi dan
sudah ada pilihan untuk alat kontrasepsinya, Bu? Jadi begini Bu, Iya, Bu. saya memilih pada KB pil kombinasi itu Bu. Oh iya, Bu. Nah, berarti tadi Ibu sudah tahu kan kekurangan maupun keuntungan dari kombinasi. Emang pil kombinasi itu tidak mempengaruhi ASI, tapi Ibu juga harus tahu dan ingat kekurangannya ya Bu ya, dan efek sampingnya. Apakah Ibu sudah mantap dengan pilihan Ibu? Sudah Bu Bidan, tapi saya pikirkan kembali lagi ya Bu ya untuk apa yang harus saya pilih, tapi saya sudah cukup memahami dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Baik Ibu, kalau begitu tidak apa-apa, silakan Ibu pilih alat kontrasepsi apa yang paling cocok untuk Ibu dan pikirkan kembali yang terbaik untuk Ibu ya. Ya, Bu. Yang tidak merugikan Ibu, begitu ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Baik Bu, kalau begitu konseling kita sudah selesai dan Ibu juga sudah memilih. Tadi ada pilihan alat kontrasepsi, namun Ibu masih ingin memikirkan lagi di rumah yang terbaik untuk Ibu apa ya Bu ya. Namun kan Bu. Ibu sudah mengerti beberapa alat kontrasepsi yang saya jelaskan tadi. Nah kalau begitu, apa ada yang masih ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak Bu Bidan, saya sudah jelas. Iya, kalau sudah jelas, baik kalau gitu saya izin ke belakang dulu ya Bu ya. Saya tinggal dulu Bu. Ya Bu, kalau begitu saya pamit pulang ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Selamat Ya, pagi ya Bu Bu. ya. Selamat Hati-hati di pagi. jalan ya Bu. Ya mari Bu. Mari Bu.